Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mirza di channel kita Media Mirza. Oke, hari ini saya bukan review rumah lagi, tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih persyaratan untuk ngambil rumah subsidi. Nah, kebetulan kita pakai sampelnya itu kita pakai Bank Syariah ya. Pada video kali ini saya berterima kasih kepada teman-teman karena subscriber kita sudah 12.000. Nah, terima kasih kepada teman-teman. Nah, salam juga buat teman-teman yang kerja di luar negeri, di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, atau di negara lain. Semoga tetap diberi kesehatan, diberikan rezeki yang halal, barokah, dan semoga cita-cita yang pengen bikin rumah itu bisa tercapai. Rumah subsidi adalah rumah yang memang tipenya kecil. Nah, tujuannya itu untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, belum punya rumah atau punya rumah tapi enggak layak huni. Rumah subsidi suku bunganya kalau sekarang pada video ini saya buat pada 2019 itu suku bunganya 5% dari pemerintah. Itu kalau rumah premium kan suku bunganya naik turun biasanya 9% atau itu. Nah, kalau di syariah itu dia bukan suku bunga, mungkin bagi hasil. Nah, untuk hukumnya nanti bisa teman-teman bisa ke bank syariah, contohnya kayak BN Syariah, BNI Syariah atau BTN Syariah. Nah, mungkin dari tiga itu atau mungkin ada bank syariah lain bisa tanya ke banknya. Pada kesempatan kali ini saya sedikit kasih ini ya, sedikit berikan gambaran. Nah, untuk syarat yang pertama itu harus pakai KTP, ini fotokopi KTP, ini suami istri, fotokopi suami istri, ini istrinya, ini suaminya, barang biasanya kalau dari developer itu mintanya buat lengkap untuk jaga-jaga juga sih, biar kalau ada yang hilang bisa ada duplikasinya. Oke, itu ya syarat pertama. Nah, bagaimana kalau belum menikah? Kalau belum nikah nanti minta surat keterangan belum nikah dari kelurahan sesuai dengan KTP teman-teman itu. Oke, yang selanjutnya itu kakak. Ini kakak, fotokopi kakak sudah jelas ya. Kakak pasti itu semua. Terus NPWP sudah harus punya NPWP. Nanti kalau belum punya NPWP harus cari di kantor saja ya. Dan NPWP pribadi sesuai dengan namanya. Oke, selanjutnya kalau sudah menikah ini ada buku nikah atau akta nikah, ini bisa dilampirkan juga fotokopi. Nah, selanjutnya ini yang menjurus lebih rinci lagi ya, itu slip gaji. Nah, teman-teman kalau bekerja atau lagi instansi ini non luar negeri ya, ini untuk dalam negeri kerja di bank atau kerja di mungkin toko atau di UMN atau apa, bisa itu slip gaji kayak gini di 3 bulan terakhir biasanya kalau dari pihak banknya itu minta. Nah, untuk slip gaji ini harus disertai dengan surat keterangan kerja atau SK kerja. Nah, SK kerja contohnya ini tidak jelas ya. Nah, SK kerja itu menjelaskan bahwa teman-teman itu kerja di instansi, misalnya kan kalau itu PNS, SK-nya sudah ada, terus slip gajinya juga sudah ada. Nah, untuk slip gaji itu kalau rumah subsidi ya itu gaji pokoknya untuk sekarang saya bikin video ini 2019 itu gaji pokoknya 4 juta maksimal 4 juta. Kalau lebih dari itu berarti tidak bisa mengambil rumah subsidi. Untuk selanjutnya itu minta surat keterangan belum punya rumah dari kelurahan. Nah, contohnya kayak gini, itu di pihak kelurahan sudah ada, nanti tinggal minta aja formatnya, tinggal kasih, nanti dijelaskan di bagian bawah sini bahwa suratnya itu belum punya rumah, dan nanti kalau yang belum nikah itu bisa dijelaskan di surat ini juga bahwa belum punya rumah dan memang belum nikah. Dan biasanya ditambahin lagi bahwa penduduk asli itu sesuai KTP gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana Mas kalau kita punya usaha apakah bisa? Nah, kalau usaha itu juga bisa. Teman-teman kalau punya mungkin toko jual beli atau showroom itu bisa.
motor. Yang penting usahanya itu nyata, maksudnya usaha nyata itu lapaknya itu ada, di tokonya ada, gitu ya. Kerajinan atau usaha salon, usaha toko bangunan, aneh ya, toko bangunan ambil subsidi, bukan ya, kayak toko, kalau orang Jawa itu perancangan atau toko sembako itu bisa juga, atau usaha jual beli online. Kalau online bisa juga, sekarang banyak yang online nih. Kalau online bisa, tapi asalkan teman-teman harus menyertakan lapaknya itu juga harus ada, jadi toko itu gimana, terus nanti itu berkaitan dengan survei dan temannya itu ya, jelas ya. Nah, selain surat keterangan belum punya rumah dari desa, ini dari desanya, nah itu teman-teman juga minta surat keterangan tidak memiliki rumah yang formnya itu dari pihak bank. Nah, formnya seperti ini, ada satu bendel ini. Nah, yang paling penting itu di sini dijelaskan bahwa belum punya rumah. Nah, di bawahnya itu ada stempel pihak Pak Lurahnya di sini dan di pihak pemohon. Ya, teman-teman sendiri dikasih materai gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada juga, itu juga harus minta dari, ini form dari pihak bank ya, ini minta ke atasannya bahwa teman-teman itu kerja di salah satu instansi, itu penghasilannya berapa ada, terus kemudian pimpinannya tanda tangan di sebelah sini gitu ya. Nah, ini kalau sini ini teman-teman ada materi juga. Mungkin kalau yang yang form-form yang lain itu memang standar diisi sendiri, jadi kayak nama, data pribadi kayak gitu aja sih. Mungkin seperti itu. Nah, sebelum tips dari saya, sebelum ngambil rumah subsidi itu juga harus dijelaskan dulu ke pihak perumahannya. Jadi harga totalnya itu berapa. Kalau memang dari pihak pemerintah, memang kalau 2018, sekarang masih 2018 ya, maksudnya itu masih ikut KPR 2018. 2018 itu standar dari pemerintah harganya itu 130 juta. Kalau 2019 itu harganya 130 juta. Maaf, kalau 2019 itu harganya 137 juta. Itu ya, nanti bisa ditanyakan ke pihak perumahan. Nah, yang paling penting itu tanya juga, ini sudah total atau enggak harga segitu, atau masih ada tambahan. Nanti jelasin juga gimana untuk biaya KPR, biaya notaris, biaya AJB itu, atau balik nama, itu harus dijelasin juga, karena kan itu juga penting untuk legalitas. Oke, sekian saja mungkin video tips untuk ambil rumah subsidi kali ini. Apabila teman-teman atau yang saya jelaskan barusan tadi kurang lengkap, nanti bisa ditambah di kolom komentar, atau kalau ada pertanyaan, Mas ini mungkin kerja seperti ini gimana cara aksesnya, itu bisa tanya juga di kolom komentar. Kalau memang sekiranya penting, nanti akan saya jawab. Kalau pertanyaan standar kayak Mas ini harganya berapa ya, tidak saya jawab itu, karena kan hampir sama semua itu ya. Nah, kemarin banyak yang tanya, Mas kalau di setiap lokasi itu ada, biasanya ada sih, apalagi kota besar itu pasti ada, kebanyakan ada. Nah, gimana cara dapat rumah subsidi kalau bingung? Nah, datangi aja bank-bank terdekat, tidak apa-apa. Kalau memang nggak ada bank syariah, coba ke bank BTN. Nah, kita kan tanya-tanya aja, tidak apa-apa ya, tanya ke sana, coba tanya rumah subsidi di lokasi kota teman-teman itu mana saja lokasinya, mesti dikasih tahu, nanti bisa konsultasi juga. Nah, saya tekankan lagi untuk rumah subsidi kali ini yang pakai bank syariah ya. Nah, itu coba tanyakan lagi akadnya seperti apa. Memang saya kurang begitu tahu akadnya untuk bank syariah seperti apa. Daripada saya salah jawab, mending teman-teman bisa tanya ke bank syariah atau buka websitenya juga bisa. Nah, akadnya. Mungkin sekian saja tips atau cara langkah-langkah untuk teman-teman yang pengen ambil rumah subsidi pakai bank syariah. Mungkin terima kasih sudah subscribe di channel Media Mirza.
saya semangat bikin konten-konten untuk review rumah atau tips kayak yang saya bikin video kayak gini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.